Selamat siang kepada Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 di sini akan mendiskusikan kembali mengenai tugas kami, yaitu sintesis isopropil palmitat. Nah, sebelumnya kami sudah mendiskusikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan konsep isopropil palmitat itu, dan juga sifat fisik dan kimia dari produk isopropil palmitat, serta bahan baku apa yang digunakan, sifat fisik dan kimianya. Nah, selanjutnya di sini kami akan mendiskusikan atau menjelaskan tentang proses yang kami lakukan. Yaitu yang pertama tentang proses hidrolisis yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang proses hidrolisis pada proses pembuatan si sintesis asam palmitat ini sendiri. Nah, proses hidrolisis ini itu biasanya disebut dengan fat splitting, yang di mana tahap krusial untuk memisahkan si molekul minyak menjadi komponen penyusun yang kita inginkan. Nah, untuk saat ini proses yang kita inginkan yaitu menghasilkan isopropil palmitat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita harus mendapatkan asam palmitat itu murni dari si CPO-nya. Adapun prinsip dasar dari si hidrolisis trigliserida ini yaitu minyak kelapa sawit itu secara dominan itu terdiri dari trigliserida yang dimana secara kimiawi hidrolisis itu reaksi pemutusan si ikatan ester pada trigliserida dengan menggunakan air untuk yang akan menghasilkan nanti FFA atau asam lemak bebas dan gliserol. Nah, mekanisme reaksi yang akan terjadi yaitu di mana ada tiga tahap, yaitu trigliserida yang ditambahkan dengan air, dia akan menghasilkan digliserida dan asam lemak, kemudian digliserida yang ditambahkan dengan air, itu akan menghasilkan monogliserida yang ditambah dengan asam lemak. Kemudian yang ketiga yaitu monogliserida yang akan ditambahkan dengan air sehingga nanti dia akan menghasilkan gliserol dan asam lemak seperti yang saya bahas sebelumnya. Nah, pada proses ini kondisi operasi di industri itu dia menggunakan Colgate Emery yang dimana Colgate Emery ini merupakan continuous high pressure splitting counter current tower. Nah, metode ini yang akan digunakan pada isopropyl palmitat nanti, di mana parameter yang dibutuhkan yaitu menggunakan temperatur sekitar 240 sampai 260 derajat Celcius, kemudian pada tekanan sekitar 45 sampai 50 bar. Eh, Fungsi dari tekanan ini yaitu untuk menjaga si air agar tetap dalam fase cair pada suhu tinggi. Nah, kemudian media yang dibutuhkan yaitu air berlebih, di mana nanti rasio air terhadap minyak itu biasanya 0,4 dibanding 10. Kemudian kita masuk ke tahapan-tahapan dalam hidrolisis, yaitu yang pertama kita mempersiapkan bahan baku atau CPO ke feedstock atau ke eh, tangki, yang dimana CPO itu nanti akan dipanaskan dan disaring untuk menghilangkan kotoran fisik yang ada di dalam kandungan si minyak kelapa sawit mentah. Nah, CPO itu dia akan mengandung trigliserida yang terdiri dari berbagai asam lemak, yaitu ada palmitat, oleat, linoleat, stearat. Nah, yang saat ini kita butuhkan yaitu si palmitatnya. Jadi kita panaskan, kemudian kita saring untuk menghilangkan eh, zat-zat yang tidak kita inginkan. Lalu kita masukkan ke proses hidrolisis, yaitu seperti yang saya katakan tadi, bahwa proses hidrolisisnya itu menggunakan Colgate Emery. Nah, di mana counter current atau mekanisme arus yang berlawanan, yaitu minyak itu dipompa dari bagian bawah kolom, seperti gambar ini, minyak itu dipompa dari bagian bawah kolom, sementara air nanti akan dipompa dari bagian atas. Karena si air itu dia lebih berat, jadi ia akan turun dan menembus lapisan minyak yang naik ke atas. Kemudian untuk suhunya yang tadi sudah saya katakan, yaitu dia menggunakan kondisi ekstrim, di mana nanti air itu akan menjadi sangat larut dalam minyak, sehingga reaksinya itu nanti adanya pemutusan rantai kimia terjadi secara spontan tanpa bantuan katalis kimia. Nah, nanti pada proses ini
reaksi kimia yang terjadi yaitu trigliserida ditambah dengan 3H2O akan menghasilkan gliserol tambah 3 asam lemak bebas atau 3 molekul FFA. Selanjutnya kita masuk ke pemisahan hasil si hidrolisis. Nah, pada pemisahan itu, nanti setelah keluar dari kolom hidrolisis, nanti akan terdapat dua fase, yaitu fase air dan fase minyak. Fase air ini atau dikenal dengan air gliserol atau sweet water, yaitu dia akan keluar dari bagian bawah kolom yang akan mengandung gliserol yang nantinya akan dimurnikan sebagai produk sampingan. Kemudian yang kedua yaitu crude fatty acid atau asam lemak campuran. Nah, keluarnya itu nanti dari bagian atas kolom, di mana campuran ini nanti akan mengandung sekitar 45% asam palmitat. Namun, itu masih bercampur dengan si asam oleat yang tidak jenuh dan asam lemak lainnya. Selanjutnya nanti bakalan ada tahap distilasi dan fraksinasi sebelum masuk ke hidrogenasi, yaitu di mana sebelum masuk ke proses hidrogenasi nanti, campuran asam lemak itu harus dipisahkan. Karena kita itu nggak bisa langsung membuat si isopropil palmitat, karena dia masih ada kandungan asam lemak lainnya. Jadi perlu yang namanya distilasi fraksinasi, yaitu di mana campuran asam lemak nanti akan dipanaskan dalam kolom distilasi. Nah, distilasi yang digunakan yaitu distilasi vakum. Jadi berdasarkan perbedaan titik didih, asam palmitat itu akan dipisahkan dari asam lemak yang lebih berat, kayak misalnya olet dan stearat yang sudah saya katakan tadi. Nah, hasilnya dari distilasi fraksinasi nanti, dia akan mendapatkan fraksi yang kaya akan asam palmitat. Namun sayangnya pada tahap ini, asam palmitat itu mungkin dia masih membawa sedikit ikatan rangkap atau ketidakjenuhan atau pengotor warna yang masih atau yang perlu kita hilangkan. Kemudian masuklah nanti ke tahap proses menuju hidrogenasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ke tahap persiapan hidrogenasi. Nah, di mana bahan baku yang kita gunakan ini kan CPO. Nah, di mana CPO ini atau minyak kelapa sawit mentah ini pertama-tama itu dipanaskan dan disaring untuk menghilangkan kotoran fisiknya. Nah, di mana ini CPO ini mengandung trigliserida yang terdiri dari berbagai macam asam lemak yaitu palmitat, oleat, linoleat, dan stearat. Nah, di mana proses hidrolisis dengan metode kolom Cold MR yang tadi itu ialah tahap pemecahan lemak atau fat spilling yang menggunakan teknologi continuous pressure counter current tower. Nah, di mana dia menggunakan mekanisme arus yang berlawanan dengan suhu tinggi yaitu beroperasi dengan suhu 250 sampai 260 derajat Celcius di tekanan 50 bar dengan memiliki reaksi kimia. Nah, di mana pemisahan dari hasil hidrolisis itu setelah dikeluarkan dia mendapatkan sweet water yaitu air glycerol dan carrot fatty acid atau asam lemak campuran. Nah, setelah itu tadi udah dijelaskan nanti ada tahap distilasi dan fraksinasi. Nah, di mana selanjutnya itu persiapan menuju hidrogenasi. Nah, setelah mendapatkan fraksi asam lemak yang dinominasi oleh palmitat, produk tersebut itu dikirimlah ke unit hidrogenasi. Nah, di mana untuk kenapa nih harus dihidrogenasi sebelum esterifikasi? Karena untuk menghitung stabilitasnya di mana dia untuk memastikan tidak adanya ikatan rangkap yaitu asam lemak yang tak jenuh yang tersisa. Nah, untuk spesifikasinya juga biar dia sesuai gitu dengan industri yang bakal kita pakai yang membutuhkan isopropyl palmitat. Nah, selanjutnya di mana di prosesnya ini proses hidrogenasi asam palmitat itu eh, ialah proses yang mengubah asam lemak yang mungkin masih memiliki sedikit ikatan rangkap, yaitu seperti residu asam oleat, linoat dari proses fraksinasi menjadi asam palmitat jenuh atau asam heksadekanoat yang stabil. Nah, di mana prinsip reaksinya, di mana hidrogenasi dia menggunakan reaksi adisi gas hidrogen pada ikatan rangkap karbon-karbon yang dalam rantai asam lemak dengan bantuan katalis logam. Dalamnya itu dia menggunakan katalis nikel yang digunakan
karena efektivitasnya yang tinggi dan biayanya lebih ekonomis. Nah, di mana eh, kondisi operasinya itu bereaksi di dalam reaktor batch atau kontinu di dalam reakti CSTR dengan suhu 150 sampai 200 derajat Celcius dengan tekanan 2 sampai 10 bar. Nah, di mana agitasi atau pengadukannya itu sangat intensif dan diperlukan untuk memastikan tiga fasanya, yaitu fase cair yaitu asam palmitat, fase gasnya yaitu gelembung gas hidrogen, dan fase padatnya yaitu katalis nikel. Nah, di mana mekanisme reaksinya itu menggunakan model Langmuir Hins-Holmes's, di mana prosesnya itu pertama itu adsorpsi gas, di mana terabsorpsi ke dalam permukaan logam nikel, kemudian terpecah menjadi atom hidrogen. Yang kedua itu adsorpsi molekul, di mana rantai asam lemaknya itu memiliki ikatan rangkap yang menempel pada permukaan katalis di sebelah atom yang sudah terabsorpsi. Nah, yang ketiga itu ada migrasi, di mana atom berpindah ke atom karbon yang terikat dengan rangkapnya. Nah, dan yang terakhir itu ada desorpsi. Nah, setelah ikatan rangkapnya itu berubah menjadi ikatan tunggal atau jenuh, maka molekul asam palmitat jenuh tersebut melepaskan diri dari permukaan katalis dan kembali ke fase cair. Nah, selanjutnya itu ada tahap akhir yaitu filtrasi, di mana setelah proses tadi yang mekanisme reaksi selesai, campuran dari hasilnya itu keluarlah dari reaktornya yang berisi asam palmitat jenuh dengan katalis yang kita gunakan tadi nikel. Nah, di mana tahap terakhir itu filtrasi, di mana katalisnya yang tadi yang nikel itu harus dipisahkan dari asam palmitatnya dengan menggunakan sistem filter press, karena residu nikelnya itu sekecil apapun dia itu harus dihilangkan karena dia dapat mempercepat proses oksidasi atau ketenyikan pada produksi dari asam palmitat tadi. Nah, di mana hasil dari proses asam palmitat dengan dari proses hidrogenasi ini didapatlah asam palmitat dengan kemurnian yang tinggi yang siap dimasukkan ke tahap esterifikasi yang akan dijelaskan pada video selanjutnya.